balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya di sini gue mau ngebahas yang lagi jadi perbincangan para warga di Indonesia, yaitu terkait food reviewer atau food vlogger ataupun ya orang-orang yang seneng nge-review makanan. Di sini atas nama Tashi ya. Dari awal mungkin bisa dibilang permasalahannya itu muncul itu pada saat Tashi ini ngasih rating gitu ya dari Bika Ambonnya Cimehong ya. Oke. Jadi dia bisa dibilang ngasih ratingnya kurang baik gitu, bahkan ya dibilang seperti sabun keras dan seterusnya gitu ya. Nah, abis dari kasus itu, ini ternyata menjalar kemana-mana gitu ya. Mungkin netizen ngelihat beberapa video-video yang udah lama sebenarnya jadi dimasalahin lagi nih. Ya, dari mulai nge-review sirup gitu ya, terus juga nge-review mie goreng Aceh ya. Sebenarnya videonya udah dari setahun yang lalu seperti kalian lihat di sini gitu ya. Nah, di sini dia nge-review Indomie yang mie Aceh yang dia bilang rasanya kayak kalajengking. Gua nggak tahu maksudnya gimana. Terus kalau kita lihat lagi, dia juga 3 tahun yang lalu ya, sebenarnya ini videonya sudah 3 tahun yang lalu yang dia bilang sirupnya kayak bau bensin atau apapun itulah ya. Oke, dan makanya kalau kita lihat gitu ya, yang baru-baru ini 1 bulan yang lalu dia nge-review Bika Ambon. Dia kayak compare dari beberapa Bika Ambon yang ada juga gitu ya. Termasuk salah satunya adalah punyanya Cimehong. Sampai akhirnya nih ya, kalau kita lihat dari akun Instagramnya gitu ya, terima kasih semua yang udah meluangkan waktu baca. Aku pamit sejenak gitu ya. Sehat-sehat teman-teman onlineku. Terima kasih semua doa dan kalimat penyemangat yang udah kalian kasih ke aku. Sangat berarti buat aku. Oke, sayang sekali semuanya, maaf lahir batin. Jadi Tashi ini memutuskan untuk rehat sejenak gitu ya. Terkait nih ya, banyak banget kasus yang lagi rame jadi perbincangan soal dirinya nge-review makanan. Kalau kita lihat komentar netizen nih ya, ada yang komen kayak gini ya, selamanya aja sih. Setelah kegaduhan yang dia bikin, dia menghilang. Oke, ya. Ini komentar-komentar netizen yang gue bacain ya. Jadi kan tadi gue bilang ya, kasusnya tuh mulai rame ketika awalannya Tashi ini nge-review Bika Ambonnya Cimehong ya. Seperti pada video di sini nih. Keras banget, aku gak tau kenapa Cimehong bisa kirim Bika Ambon sekeras ini. Mungkin Cimehong harus develop lagi adonannya, karena ini aku sampai beli Bika Ambon merek lain yang pada umumnya gitu tuh benyek, lembek, lembut. Oke, jadi dia bilang Bika Ambonnya Cimehong itu keras ya. Nah, sedangkan yang punya Cimehong keras banget. Tuh, keras ya. Kontennya kayak apotek sabun. Tuh, dia dia bilang juga kayak sabun ya. Merapikan sedikit dapurnya biar menjauhkan diri dari hal seperti ini ke depannya untuk Cimehong. Untuk saya sendiri Cimehong, semoga no hard feelings. Ini aku bener ngomong apa adanya. Kenapa aku bisa sampai kayak gini? Karena aku gak mau sampai nanti dibilangnya aku masukin binatang ke dalam ini. By the way, ini adalah tambahan chattingan. Kita chat ke pihaknya Lead Baking punya Cimehong, dan jawabannya tuh katanya ini harusnya adalah gosongan dari koran. Tapi aku tanya balik, kok bisa ada kakinya? Dan sampai terakhir aku mau upload ini itu belum ada jawaban lagi. Kalian bisa telah sendiri kalau menurut kalian ini gosongan koran atau ini binatang. Tapi kalau dari sisi aku, menurut aku yang satu itu adalah binatang karena aku lihat dengan jelas itu ada kakinya. Tapi balik lagi ya, kalau kalian merasa ini bukan binatang, yang kata Cimehong ini gosongan koran, ya itu balik lagi ke kalian. Udah jujur ini kelas. Oke, jadi awalannya seperti itu ya. Komentar netizen ya, Tasya Farasya, ngerti kan sekarang ya. Terus ini juga curiga dimasukin ke kulkas ya. Jadi efeknya adalah terjadi pembekuan karena memang kalau kita makan cake, nggak mesti cake sih ya, bahan makanan lain kalau masuk ke kulkas entah jadi kering, entah jadi makin padat ya, atau juga ya mengeras itu ya. Karena gue termasuk orang yang kalau beli KFC dimasukin kulkas dulu buat besok ya. Oke, sampai akhirnya dari video tadi itu kan mengundang banyak respon ya, termasuk dari Niki Tirta. Bika Ambon full butter viral. Kemarin sempat ada food reviewer yang mereview dan dia
yang katanya keras. Dia mereview Bika Ambon tersebut. Tulisan full butternya tuh begini-begini terus ya. Baru saja keluar dari kulkas dan tidak berapa lama dia sempat membalas komen bahwa dia punya resep yang bisa membuat Bika Ambon itu tetap lembut walaupun disimpan di kulkas. Masa iya sih? Yang membuat aku kepikiran adalah dia mereview Bika Ambon yang baru keluar dari kulkas dengan Bika Ambon yang suhu ruangan. Sepertinya itu tidak etis ya. Oke. Setuju sih, benar sih apa kata Niki Tirta ya. Membandingkan Bika Ambon yang satu masih suhu ruangan, masih lembut dan dibandingkan dengan Bika Ambon yang baru keluar dari kulkas. Bahkan sampai dibilang Setuju, kayak benar-benar. wah, men. Aku jadi penasaran. Memang ada resep Bika Ambon yang ketika dimasukkan ke dalam kulkas masih tetap lembut. Waduh. Kalau memang kamu punya, please, aku mau belajar sama kamu. Nah, kita tanya aja langsung sama ahlinya. Beliau adalah ahli membuat kue, terutama kue-kue Indonesia, dan resepnya sudah dipercaya sama banyak sekali orang-orang di Indonesia. Bagaimana menurut Bu Fatma Balawan? Bika Ambon di dalam kulkas udah pasti akan mengeras. Kenapa? Karena ada kandungan lemak di dalamnya. Santan, dari butter, dan ada tepung. Sehingga ketika ketemu suhu kulkas, dia pasti akan mengeras. Nah, supaya lunak lagi bagaimana? Tinggal dikukus atau di microwave. Itu pun dia nggak akan kembali persis seperti tekstur awalnya. Karena ada proses yang namanya retrogradasi pati. Oke, jadi juga ada ya dulu karena gue dulu juga backgroundnya F&B, gue pernah jadi sebagai quality assurance ataupun quality control di bidang makanan gitu ya. Kualitas makanan itu hanya bisa dipertahankan, bukan ditingkatkan. Ngerti kan maksud gue? Kualitas makanan hanya bisa dipertahankan, bukan ditingkatkan. Kayak misalkan nih, tadi udah dimasukin ke kulkas, akhirnya kan ada penurunan kualitas kan. Nah, lu mau balik lagi ke kualitas awal pada saat lu menerima itu sebelum dimasukin kulkas, itu tidak akan bisa terjadi kualitas itu dicapai gitu ya. Jadi sepakat ya. Kita simpan nasi di dalam kulkas lama-lama lagi tuh, kemudian kita keluarkan lagi, kukus lagi, dia nggak akan sama persis seperti nasi yang baru matang. Betul. Itu. Jadi fix ya, agak tidak mungkin membuat resep Bika Ambon yang bisa dimasukkan ke dalam kulkas tetap lembut. Jadi alangkah baiknya kalau membandingkan sesuatu produk dengan produk lain harus apple to apple. Suhu ruangan dengan suhu ruangan, yang fresh dengan yang fresh, jangan dibandingkan ketika kondisinya sudah berbeda. Jadi kalau mau makan Bika Ambon yang baru dikeluarkan dari kulkas, dibiarkan suhu ruangan dulu atau dihangatin. Bika Ambon agak ngegas ya Niki Tirta di situ ya, kayak memberikan apa ya pernyataan yang benar-benar kayak di bold garis besar gitu. Tapi memang gue setuju ya. Dan ya karena gue juga background dari F&B, walaupun sekarang memang sudah tidak bekerja di F&B lagi, tapi F&B adalah salah satu hal yang gue cinta banget. Termasuk sebenarnya pengen gue bahas itu terkait kasusnya dari Code Blue ya, yang lagi rame terkait dia nge-review makanan juga, yang dia bilang honest review, tapi menurut gue sebagai orang yang pernah bekerja di restoran, apalagi jadi quality control, quality assurance, terus juga pernah ikut mystery guest gitu ya, kayaknya kayak kurang pas gitu ya untuk menyampaikan kayak gitu terus langsung ke sosial media langsung gitu. Kayak ya ada something wrong sih menurut gue untuk penyampaian kalau misalkan kalian mau komplain. Dan sepertinya netizen nih nggak berhenti di situ ya, karena gue lihat nih mulai di up lagi untuk video-video lamanya Tasya ya, seperti di sini. Oke, dia jadi lagi nge-review beberapa sirup ya. Rasa apa ini? Aneh banget. Demi Allah, gas dicampur bensin. Oke, dia bilang gas dicampur bensin. Itu gimana cara mendeskripsikan itu gimana? Gas dicampur bensin. Permasalahannya ketika dia ngomong kayak gitu, apakah dia pernah mencoba sebelumnya atau belum? Ya kan? Kan jadi pertanyaan gitu ya. Di belakang. Oh apa? Iya sekitar itu kan, sekitar bensin dan gas gitu. Aneh banget. Oke. Beneran kok gue ngomong bensin walaupun out of nowhere ya. Lagi gak bensin, kata ada bensin. Tapi beneran kayak rasa bensin, maaf banget. Pokoknya ini udah terkenal. Oke. Emang pernah minum bensin kata si? Ini komentar dari orang lah ya. Mending gak usah jadi tukang review makanan deh Tasya. Sekarang nge-review mie goreng Aceh guys. Indomie ya, beberapa brand makanan Indomie dia nge-review. Tau gak sih lo sambal yang dijual di mie ayam yang agak
sambal yang ada di mie ayam yang bau kalajengking. Bentar, itu pertanyaan gue adalah apakah dia pernah nyobain kalajengking? Sama kayak tadi ya, gas, bensin. Ini kalajengking, apakah dia pernah coba gitu? Gue nggak tahu sih ya, ini gue nanya ya. Sambal kalajengking kayak waktu itu pernah digosipin di saus itunya dikasih kecoa gitu. Oke, ada kecoa juga. Mie ayam rasanya kayak gitu lagi menurut gue. Mantap banget, ada aroma tomat busuk. Ada aroma tomat busuk juga dia sebut di sini. Wow. Bener-bener ke situ sih arahnya. Yang ini menurut gue. Rasanya bener-bener kayak itu guys. Kayak kalian makan mie terus dikasih saus rasa itu terus ada tomatnya, terus tomatnya tuh bukan tomat yang seger kayak gue tomat. Ini fail setelah semua keindahan yang gue makan. Kalau buat aku ya yang mie goreng Aceh enggak. Oke. Jadi dia bilang untuk yang mie goreng Aceh dia say no. Cuman di sini gue cuma pengen nyampein aja ya. Karena ini terkait referensi kita juga. Terus juga menurut gue ya semua orang punya cita rasa yang berbeda gitu ya. Contoh paling kecil gue dan di rumah gitu ya. Gue dan di rumah gitu. Gue dan adik gue maksud gue itu punya sensitivitas untuk tingkat keasinan itu berbeda. Gue termasuk orang yang tidak terlalu suka makanan asin, tapi adik gue seneng banget makanan asin. Nah yang gue takutkan ya memang Tashi di sini memang bisa dibilang kayak ya tidak suka aja dengan makanan ini. Cuman mungkin kata-kata yang dirangkai jangan seperti ini gitu ya, kan kesannya kayak menjatuhkan produknya gitu ya. Dibuat lebih formal dan lebih bijak aja gitu ya. Misalkan, saya nggak suka karena memang ini kayak bukan buat saya gitu. Saya nggak suka ini. Dan kalaupun mau deskripsiin lengkap dengan dia bilang tadi ya, embel-embel tadi ya lebih baik kayak di belakang aja gitu nggak sih? Kayak jangan dikontenin deh ya, jangan gitu ya. Karena bahaya, karena mengundang banyak orang-orang yang suka sama mie ini jadi kayak menurut gue biasa aja nih enak gini gitu. Dan setahu gue kalau mie Aceh itu memang banyak rempah ya guys, dan adik gue termasuk orang yang tidak suka banyak rempah gitu ya. Itu juga ada ya. Gue suka banget sama rempah-rempah, adik gue enggak. Dan mungkin termasuk dari Tashi ini yang mungkin dia tidak terlalu suka yang kayak rich flavor gitu, mungkin dia kurang suka ya. Mungkin sukanya yang plain-plain aja ya. Serius nih pihak Indomie nggak nuntut dia apa ya? Masih lo sambal yang dijual di mie ayam yang agak bau kalajengking itu tuh nggak? Ada namanya sambal kalajengking, kayak waktu itu pernah digosipin di saus itunya dikasih kecoa gitu. Yang suka dia ada di abang-abang mie ayam, rasanya kayak gitu lagi. Gua rasa Indofood harus tuntut food vlogger ini karena udah mencemari produk mereka dengan kata-kata mutiaranya yang menyatakan bau Indomie Aceh kayak bau kalajengking atau bau tomat busuk. Wah, ini sih udah nggak bisa dibiarin guys ya. Berdua Indomie wajib ya melakukan tindakan hukum karena ini udah menyangkut nama baik produknya. Apalagi ini direview oleh food vlogger yang punya follower jutaan. Oke. Indomie secara tidak langsung berusaha meningkatkan harkat martabat makanan Indonesia melalui produknya dengan cita rasa lokal. Ada Indomie Aceh, Indomie rendang, bahkan sambal matah. Indomie berusaha membawa harkat martabat makanan Indonesia, cita rasanya go internasional. Namun dihancurkan oleh statement yang tidak berdasar dan tanpa kredibilitas. Menurut aku, Indomie wajib melakukan tindakan hukum untuk konten kreator yang seperti itu. Gimana menurut kalian? So, gimana juga menurut kalian? Haruskah ada tindakan hukum atas hal ini? Atau kayak ya sudah lah ya, di-review, dikasih kesempatan. Tapi kalau gue sih mungkin lebih kepada ya udahlah ya, dikasih kesempatan. Dan kita lihat kesempatan ini bakal digunakan seperti apa. Dan kadang memang ya tadi ya kan meningkatkan harkat dan martabat dari makanan-makanan Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, gue juga yakini Indofood ya dengan brandnya Indomie ini bukan perusahaan ecek-ecek yang ngambil resep, ngambil bahan baku. Gue yakin ya di dalamnya udah ada R&D-nya yang udah sangat amat proper banget, orang-orang yang benar-benar ahli. Sampai dia berani memasarkan produknya, pasti kan udah banyak banget nih revisinya. Dulu gue di restoran aja kayak gitu guys, kayak mau launching menu apa ya, launching menu yang sederhana deh, misalkan minuman deh gitu.
itu ya ampun ya, nyocokin sama lidah si A, si B, si C gitu ya, revisi gitu-gitu ya. Apalagi ini sekelas Indomie ya, Indofood yang udah kita tahu ya brandnya besar dan gak mungkin asal-asalan ya ngeluarin produk. So, gimana juga menurut pendapat kalian atas hal ini? Ya semoga nanti Tashi muncul dengan lebih baik lagi. Mungkin menurut gue lebih kayak bermain tutur kata dan juga cara penyampaiannya aja sih. Kalaupun memang gak suka dan gak enak menurut dia gitu ya, disampaikan dengan cara yang lebih bijak aja. Gak usah didetailin sedemikian rupa yang benar-benar ada di otak dan di mulut dia jabarkan semua. Itu menurut gue kayak kurang etis ya menurut gue sih ya. So gimana juga menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.